Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu latihan soal bab 3 suhu, kalor, dan pemuaian. Lebih tepatnya part 3 perpindahan kalor dan pemuaian. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 1. Perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut adalah A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Inspeksi. Jawabannya A. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Sedangkan inspeksi merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara seksama atau pemeriksaan langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu A. Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun, B. Air panas yang mendidih, C. Cahaya matahari sampai ke bumi, D. Panas api lilin yang terasa di dekatnya. Jawabannya B. Air panas yang mendidih. Air panas yang mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Sedangkan jawaban A, C, dan D salah karena ketiganya merupakan perpindahan panas secara radiasi. Soal nomor 3. Pada umumnya, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik juga dapat menghantarkan A. Aliran air, B. Aliran es, C. Aliran sinyal, D. Aliran listrik. Jawabannya D. Aliran listrik. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau konduktor biasanya juga dapat menghantarkan aliran listrik. Untuk jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk benda yang baik dimanfaatkan untuk gagang panci yaitu A. Besi, B. Kain, C. Kayu, D. Aluminium. Jawabannya C. Kayu. Kayu merupakan isolator atau penghantar panas yang buruk sehingga cocok digunakan sebagai bahan pembuat gagang panci. Sedangkan besi dan aluminium merupakan penghantar panas yang baik atau konduktor sehingga tidak cocok dipakai sebagai bahan pembuat gagang panci. Kain merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga tidak cocok dipakai sebagai bahan pembuat gagang panci. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Proses terjadinya angin darat dan angin laut seperti gambar di samping merupakan salah satu perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Semua jawaban salah. Jawabannya B. Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut,
sehingga udara yang berada di atas laut akan naik, sementara udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Lalu, angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat untuk menggantikan tempat udara yang naik tadi. Kondisi tersebut digunakan nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat keesokan paginya. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 6. Salah satu contoh benda yang memanfaatkan isolator dan konduktor secara bersama yaitu A. Setrika, B. Termos, C. Termometer, D. Panci. Jawabannya A. Setrika. Setrika merupakan salah satu alat yang memanfaatkan prinsip konduktor dan isolator yang bersamaan. Bagian bawah setrika yang terbuat dari logam merupakan konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan panas ke pakaian ketika menyetrika. Sedangkan gagang setrika yang terbuat dari plastik merupakan isolator yang berfungsi untuk mencegah tangan kita merasa panas ketika sedang menyetrika. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 7. Ban sepeda yang terparkir di tempat panas seringkali meletus. Hal ini karena A. Ban memuai, sedangkan udara di dalamnya tetap. B. Ban menyusut, sedangkan udara di dalamnya memuai. C. Udara di dalam ban memuai. D. Udara di dalam ban memuai lebih besar daripada pemuaian ban. Jawabannya D. Udara di dalam ban memuai lebih besar daripada pemuaian ban. Udara di dalam ban memuai lebih besar daripada pemuaian ban sehingga udara semakin menekan gas, dan ketika ban sudah tidak bisa menahan tekanan udara dari dalam, maka ban akan pecah. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 8. Kalau kita amati rel kereta api, pasti setiap sambungan rel diberi celah atau sedikit jarak sehingga sambungan rel kereta tersebut tidak menyatu. Mengapa sambungan rel kereta api dibuat seperti itu? A. Kereta api dapat berjalan dengan lancar ketika melintas di atas rel. B. Ketika rel mengalami pemuaian, rel tidak putus. C. Ketika rel memuai, rel tersebut tidak bengkok. D. Pada suhu rendah, rel tersebut tidak bengkok. Jawabannya C. Ketika rel memuai, rel tersebut tidak bengkok. Tujuan setiap sambungan rel kereta api dibuat celah atau jarak ialah ketika rel tersebut panas dan memuai, maka masih ada tempat bagi rel tersebut untuk bertambah panjang sehingga mencegah rel bengkok akibat memuai. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 9. Berikut ini zat yang tidak memuai ketika suhunya naik adalah A. Aluminium dari 0 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius. B. Air dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius. C. Emas dari 0 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. D. Oksigen dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Jawabannya B. Air dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius. Hal ini berkaitan dengan sifat anomali air.
yaitu air mendapatkan volume terkecilnya pada suhu 4 derajat Celcius. Air akan memuai jika dipanaskan lebih dari 4 derajat Celcius atau didinginkan di bawah suhu 4 derajat Celcius. Jadi ketika air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, maka air justru akan menyusut. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 10. Ukuran kaca yang dipasang pada kusen jendela dibuat lebih kecil daripada bingkainya. Hal ini bertujuan A. Untuk menghemat kaca, B. Agar kaca tidak pecah ketika terjadi pemuaian, C. Agar pemasangannya lebih mudah, D. Agar kusen jendela tidak mudah rusak. Silakan kalian bisa tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.